Halo para wibu, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya buat nikmatin kisah-kisah dari dunia dua dimensi yang kita cintai ini. Di video kali ini, kita akan ngebahas alur cerita dari manga Gachiakuta volume 1. Dari chapter 1 sampai dengan chapter 4 ya. So, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gas. Cerita ini berpusat pada seorang anak malang bernama Rudo yang tumbuh besar di lingkungan paling terpinggirkan, sebuah daerah kumuh yang menjadi tempat tinggal bagi keturunan para kriminal. Di dunia ini, ada batas yang tak terlihat tapi begitu nyata. Mereka yang hidup di luar wilayah peradaban dianggap rendah, kotor, tak berharga, bahkan disebut sebagai kaum primitif oleh orang-orang dari wilayah pusat. Diskriminasi dan kebencian menjadi makanan sehari-hari bagi penduduk daerah kumuh. Dan di tengah dunia yang keras itu, Rudo, seorang anak yatim piatu, dibesarkan oleh sosok yang ia anggap sebagai ayah sekaligus mentornya, Rekto. Rekto adalah satu-satunya cahaya dalam hidup Rudo. Dengan kasih sayang dan nilai-nilai hidup yang ia ajarkan, Rudo tumbuh menjadi bocah kuat dengan kemampuan fisik luar biasa dan hati yang masih ingin percaya pada kebaikan. Namun, hidup tak pernah adil bagi orang-orang seperti Rudo. Suatu hari, hidupnya hancur seketika. Rudo dituduh melakukan kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Tanpa pembelaan, tanpa pengadilan yang adil, ia dibuang ke jurang mengerikan yang bahkan ditakuti oleh penghuni daerah kumuh itu sendiri. Jurang yang disebut Abyss. Bayangkan, sebuah dunia di mana satu-satunya orang yang kau sayangi dibunuh, dan kau malah dijadikan kambing hitam atas kematiannya. Itulah awal dari perjalanan Rudo, bukan hanya perjalanan untuk bertahan hidup, tapi juga perjalanan untuk membalas dendam, mencari kebenaran, dan memahami arti kekuatan sejati. Gachiakuta bukan sekedar cerita tentang pertempuran atau kekuatan fisik. Ia adalah kisah yang menggali dalam-dalam tentang kemanusiaan, ketidakadilan, dan tekad seorang anak yang berjuang melawan dunia yang menolaknya sejak lahir. Di sebuah dunia yang terbagi antara kaum elit yang hidup dalam kemewahan dan kaum terpinggirkan yang dikenal sebagai suku keturunan para kriminal yang diasingkan, hidup seorang pemuda bernama Rudo. Ia tinggal di daerah kumuh, tempat di mana sampah dan manusia dianggap tak ada bedanya. Rudo setiap kali melihat barang-barang yang dibuang oleh kaum kaya, ia selalu berpikir, kenapa mereka begitu mudah membuang sesuatu yang masih berharga? Suatu malam Rudo menyelinap ke tempat pembuangan sampah milik kaum elit. Ia menemukan sebuah boneka anjing yang robek. Saat hendak mengambilnya, seorang penjaga melihatnya. Penjaga itu berteriak kepada Rudo yang sedang mengorek-korek sampah itu. Rudo tak menjawab. Ia melempar beberapa kantong sampah ke arah penjaga dan melarikan diri melalui ventilasi sempit. Peluru berdesing di sekitarnya. Satu di antaranya menggores lengannya. Namun, ia berhasil kabur dengan membawa boneka itu. Keesokan harinya, di daerah kumuh, teman dekat Rudo, Chiwa, menegurnya. Chiwa ini adalah seorang gadis yang dikenal Rudo sejak lama dan cukup dekat dengan Rudo. Setiap kali Rudo melancarkan aksinya, Chiwa ini selalu khawatir dengan Rudo, takut dia kenapa-napa. Beberapa anak lain datang dan mengejek Rudo. Rudo ini ternyata adalah anak dari seorang pembunuh yang dulu ayahnya akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan dijatuhkan ke dalam Abyss. Mereka terus mengolok-olok Rudo bahwa dia adalah anak dari seorang pembunuh dan mereka tidak ada bedanya. Rudo mengepalkan tangan, menahan amarah. Chiwa mencoba menenangkan Rudo dengan berkata bahwa yang mereka katakan tidaklah benar, dan Rudo hanya melakukan apa yang dianggapnya penting. Malamnya seorang pria yang bernama Rekto menggoda Rudo yang lagi dekat dengan Chiwa, dan disarankan untuk segera mengungkapkan perasaan Rudo itu kepada Chiwa. Rekto yang memperhatikan benda yang dibawa Rudo itu bilang kalau boneka itu sudah rusak. Lebih baik untuk memperbaikinya terlebih dahulu. Keesokan harinya, Rudo dan Chiwa berdiri di tepi jurang besar yang disebut The Pit, tempat di mana semua sampah dan para kriminal dibuang.
Rudo memberikan boneka anjing yang telah diperbaikinya kepada Chiwa. Chiwa terlihat sangat senang dengan boneka pemberian Rudo itu dan berkata bahwa boneka itu lucu dan dia akan menjaga boneka itu dengan baik. Setelah memberikan boneka itu kepada Chiwa, Rudo kembali ke rumah. Ia bertabrakan dengan seorang pria bertopeng yang menjatuhkan sebuah buku. Pria itu dengan cepat mengambil bukunya dan pergi tanpa sepatah kata. Ketika Rudo masuk ke dalam rumah, pemandangan mengerikan menantinya. Recto tergeletak di lantai dengan pedang menancap di dadanya. Namun sebelum Rudo bisa bereaksi, para penjaga masuk dan melihatnya berlumuran darah. Penjaga itu menangkap Rudo dengan tuduhan pembunuhan, dengan bukti darah yang masih menempel di jaket Rudo. Rudo yang masih kebingungan dan marah pun berteriak kalau bukan dialah yang melakukan semua ini. Namun tak ada yang mendengarkan. Desas-desus menyebar cepat dan Rudo dijatuhi hukuman mati dan akan dilempar ke Abyss. Di hari eksekusi, kerumunan berkumpul. Chiwa ada di antara mereka, memandang Rudo dengan mata penuh kekecewaan. Chiwa yang dikenalnya selama ini ternyata menganggapnya sama seperti anggapan segerombolan anak nakal yang kemarin lusa mengganggu Rudo dan Chiwa. Hatinya hancur melihat Chiwa menjatuhkan boneka yang pernah ia berikan. Suara olok-olokan semua orang terdengar. Semua keburukan jatuh ke Abyss. Semua keburukan jatuh ke Abyss. Semua keburukan jatuh ke Abyss. Makin menambah kebencian Rudo saat itu juga. Dia lalu terdiam sejenak sambil tertawa jengkel penuh kekecewaan dan berteriak, "Kalianlah orang jahatnya. Kalian tidak punya keinginan sendiri. Kalian sampah. Kalian semua sampah." Sambil bermandikan emosi memandangi para orang yang hadir di hari eksekusi itu, Rudo sejenak melihat ke arah kerumunan orang-orang dan melihat pembunuh Recto dan berteriak, "Aku bersumpah akan membunuhmu." Dan ces, diputuslah tali yang mengikat Rudo itu, dan akhirnya Rudo jatuh ke dalam jurang Abyss yang dalam. Saat tubuhnya jatuh, sejenak Rudo tidak sadarkan diri. Namun ketika tersadar, ia berada pada tumpukan sampah yang sangat banyak. Sambil melihat sekelilingnya yang penuh dengan tumpukan sampah dengan bau yang sangat wadidau, Rudo berpikir bahwa inilah yang mereka bilang tidak ada apapun di bawah sana. Namun aslinya adalah sebuah tempat sampah besar. Sesaat sebelum Rudo selesai berpikir dan beradaptasi dengan lingkungan Abyss, dia tiba-tiba dikagetkan dengan langkah kaki yang sangat kuat hingga menggetarkan daerah tempat Rudo terjatuh. Scene pun ditutup dengan Rudo bertatapan dengan monster besar Abyss yang sangat menyeramkan. Pada chapter 2 ini memiliki judul Abyss, di mana pada chapter ini akan memperkenalkan kita pada dunia bawah yang penuh bahaya dan misteri. Pertemuan Rudo dengan Engine membuka jalan bagi petualangan yang lebih besar, di mana ia akan menghadapi tantangan yang menguji batas kemampuannya dan menemukan sekutu-sekutu tak terduga dalam perjalanannya mencari kebenaran dan keadilan. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada dihukum atas dosa yang tak pernah dilakukan. Dan bagi Rudo, hukuman itu datang dalam bentuk kejatuhan. Bukan sekedar kejatuhan martabat, tapi kejatuhan yang nyata. Dibuang jatuh menukik ke dalam kegelapan yang disebut Abyss. Dunia atas telah menjatuhkannya, menuduhnya, mengusirnya, dan membuangnya seperti sampah yang tak lagi berguna. Tubuhnya meluncur bebas dalam kegelapan yang tak berujung. Tak ada cahaya, tak ada harapan. Hanya bayangan wajah Recto, ayah angkatnya. Satu-satunya keluarga yang ia kenal sering terlintas dalam ingatan. Tepat saat suara tawa dan darah bercampur dalam malam pembunuhan yang belum terbalaskan, tubuhnya akhirnya menghantam dasar atau sesuatu yang menyerupai dasar. Gunungan sampah menjulang tinggi, penuh logam karat dan bau busuk yang menusuk jiwa. Rasa sakit menyebar cepat ke seluruh tubuh. Namun detak jantungnya masih ada. Ia masih hidup. Dengan sisa tenaga, Rudo mencoba bangkit. Mata yang buram mulai menangkap bentuk-bentuk mengerikan. Benda mati yang seolah bernyawa, desiran aneh dari kejauhan, dan udara berat oleh ketidakadilan. Ia kini berada di tempat yang selama ini hanya disebut dalam bisikan, Abyss, lubang tak berdasar. Tempat segala yang tak diinginkan dibuang begitu saja.
Belum sempat ia memahami kemana takdir telah melemparkannya, tanah di bawahnya berguncang. Dari balik tumpukan limbah muncul sesuatu yang menguburkan batas antara mimpi buruk dan kenyataan. Makhluk raksasa terbuat dari sampah dengan mata merah menyala seperti bara dendam. Trash Beast, kebencian dan amarah dari dunia yang membuangnya, kini menjelma dalam bentuk fisik, siap meremukkan tubuh dan harapan terakhirnya. Rudo mencoba berlari, tapi tubuhnya terlalu lemah, pikirannya masih limbu. Ketika cakar kotor monster itu hampir menghancurkannya, tiba-tiba sesuatu melesat di udara. Sebuah kekuatan menahan serangan itu. Dan di antara debu dan cahaya senjata yang aneh, muncul sosok asing. Seorang pria dengan pakaian lusuh, namun berdiri tegap seperti harapan yang tak ingin mati. Namanya Engine. Bukan penyelamat, bukan pahlawan. Hanya seorang manusia yang bertahan hidup di antara limbah dan monster. Ia menyebut dirinya The Cleaners, mereka yang melawan kekacauan dengan kekacauan, menggunakan senjata yang tak lazim yang disebut dengan Jinki. Dengan kelincahan yang tidak masuk akal, Engine mengalahkan Trash Beast, memecahkannya menjadi tumpukan sampah tanpa jiwa. Keheningan kembali merayap, tapi dalam dada Rudo, sesuatu mulai menyala. Sesuatu yang bukan merupakan harapan, tapi dendam. Ia tak ingin tinggal di sini. Ia ingin kembali dan membongkar kebenaran, menuntut balas atas darah yang telah tumpah dengan sia-sia. Engine tak menjanjikan jalan yang mudah, tapi ia membuka pintu. Jalan satu-satunya yang masuk akal, bergabung dengan para Cleaners. Belajar bertahan, belajar melawan, dan mungkin menemukan celah untuk kembali ke dunia atas. Dunia yang telah menuduhnya. Dunia yang harus membayar harga atas apa yang telah direnggut. Dengan langkah limbung tapi pasti, Rudo mengikuti Engine, menjauh dari tempat jatuhnya. Di setiap langkahnya, ia meninggalkan luka, keraguan, dan masa lalunya yang hancur. Tapi ia membawa serta tekad dan bara dendam yang perlahan tumbuh menjadi nyala. Abyss mungkin telah menelannya, tapi Rudo belum selesai. Belum boleh selesai untuk sekarang. Demi satu tujuan, balas dendam. Oke boy, sampai di sini berakhirlah chapter 2 manga Gachiakuta. Selanjutnya akan kita bahas tentang chapter 3, di mana akan membahas tentang pertemuan Rudo dengan para anggota The Cleaners. Pada chapter 3 kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana pertemuan Rudo dan para The Cleaners terjadi. Lorong-lorong gelap menyambut langkah kaki Rudo yang masih diikat rantai dan diseret oleh Engine. Rudo mengikuti pria bernama Engine yang kini menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan Abyss. Setiap langkahnya dipenuhi ketidakpastian. Bau logam yang sudah berkarat dan plastik terbakar menyatu dengan napasnya yang berat. Di matanya masih terbayang wajah Recto, ayah angkat yang terbunuh, dan di hatinya yang dipenuhi dendam belum padam. Pikiran Rudo tidak bisa berhenti bertanya-tanya, siapa sebenarnya kelompok ini? Siapa The Cleaners? Atau mungkinkah mereka benar-benar bisa membuka jalan kembali ke dunia atas? Atau ini hanya satu lagi penjara dalam bentuk yang berbeda? Setelah waktu yang terasa seperti berjam-jam, gelap perlahan berubah menjadi remang. Cahaya kuning redup dari lampu-lampu rakitan muncul dari balik dinding-dinding besi berkarat. Di hadapan Rudo terbentang sebuah markas, bangunan-bangunan buatan yang tampak seperti puzzle dari rongsokan, tapi berdiri dengan kokoh dan terorganisir. Sebuah dunia kecil lahir dari sisa dunia yang telah membuang mereka. Dan disinilah tempat itu, rumah bagi mereka yang terbuang, markas The Cleaners. Mata Rudo melihat berbagai sosok dengan penampilan yang tak biasa. Ada yang sibuk memperbaiki senjata dari logam bekas, ada yang menyusun bahan makanan, dan ada pula yang tengah berlatih bertarung dengan gerakan terukur dan penuh amarah. Tak satu pun dari mereka terlihat lemah, namun justru sebaliknya. Mereka tampak seperti manusia-manusia yang sudah menolak untuk menyerah. Seketika, sebuah bisikan dalam hati Rudo bergema. Ternyata mereka sama seperti aku, terluka, terbuang, tapi tetap memilih hidup.
Ketika seseorang dari mereka ada yang menghampiri Rudo dan bertanya dari mana asalnya, Rudo hanya menjawab dengan santuy kalau dia jatuh dari surga. Seketika segerombolan itu tertawa penuh dengan ketertarikan dan keheranan. Wah, dia benar-benar dari surga. Ternyata bahasa orang dari surga itu sama dengan kita. Dan ada orang berambut panjang jabrik yang keheranan, seakan dia tidak percaya kalau ada orang yang jatuh dari surga ke Abyss itu masih hidup. Namun seketika suasana berubah. Ketika celetukan salah seorang dari gerombolan itu bilang bahwa, mumpung kita dapat orang dari surga yang masih hidup, apa sebaiknya dijual saja ya? Pasti harganya sangat tinggi. Dan mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Hal itu disampaikan bukan tanpa alasan. Laki-laki itu menambahkan kalau mereka semua membenci semua orang dari surga yang sering berlaku semena-mena dan suka membuang sampah ke dalam sini dengan sangat tidak bertanggung jawab. Bayangkan saja, selama bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, orang yang mereka sebut dari surga tersebut terus membuang sampah ke Abyss, sehingga menyebabkan sampah menumpuk setinggi gunung dan membuat udara beracun. Bahkan monster juga sering muncul dari limbah yang dibuang dan sudah menumpuk itu. Dan tak jarang, penghuni asli Abyss terbunuh oleh monster sampah itu. Dan bangunan di sini juga sering dihancurkan, baik oleh monster ataupun karena kontaminasi alam yang disebabkan oleh sampah. Rudo kembali mendapatkan penyiksaan dengan dipaksa makan sampah oleh gerombolan orang tadi sambil mengejek. Apakah makanan sampah dari surga ini bukan seleramu? Semua orang di situ hanya tertawa melihat Rudo tersiksa. Namun dengan tekad bertahan hidup yang tinggi, Rudo melawan pimpinan gerombolan tadi dengan menggigit kedua jari tangannya sampai semua dagingnya terlepas. Pimpinan itu pun berteriak dengan kencang, beraninya kau! Namun belum sempat semua orang bereaksi, Rudo sudah mulai mengamuk di tempat itu dan mematahkan rantai yang mengikat kedua tangannya. Dia sangat tidak tahan dengan tindakan semena-mena semua orang yang selalu memilih dan melakukan apa yang mereka senangi suka-suka hati. Engine yang dari tadi ternyata memperhatikan Rudo yang diberikan ujian di markas palsu benar-benar terkejut ketika melihat kekuatan yang sangat besar muncul dari Rudo. Kekuatan yang bersumber dari rasa benci, dendam, dan amarah berkumpul menjadi hitam pekat di kedua tangannya. Gerombolan orang tadi tercengang ketika mengetahui kalau ternyata Rudo bukan sembarang orang buangan dari surga. Rudo adalah seorang giver, seseorang yang bisa membuat benda menjadi hidup dan menarik kekuatan dari benda itu. Gerombolan tadi langsung dibantai habis oleh Rudo dengan kekuatan giver yang menghidupkan dan memakai kekuatan rantai yang tadi mengikatnya. Bahkan Rudo bisa menghidupkan dua benda sekaligus, yaitu rantai dan ban bekas. Namun ketika Rudo ingin membunuh pimpinan gerombolan tadi, Engine dengan cepat menghentikannya dan berkata, "Sudah, cukup." Ternyata selama menggunakan kekuatan giver tadi, Rudo tidak sadarkan diri. Dia sepenuhnya dikendalikan oleh amarahnya. Setelah berdiskusi dengan Engine, akhirnya Engine mengakui kalau dari tadi dia hanya menguji Rudo untuk mengetahui kalau Rudo ini punya kekuatan atau tidak. Sebagai balasan dari ujian tadi, Engine akan mengajari Rudo cara bertahan hidup di Abyss dan cara menggunakan kekuatan giver dia. Namun dengan syarat, Rudo harus bergabung dengan Engine sebagai seorang cleaners. Dan di luar Nurul, si Rudo ini malah menolak tawaran Engine. Hahaha. Dan chapter 3 berakhir sampai di sini. Chapter 4 dibuka dengan percakapan Engine dengan seorang dokter yang terlihat sedang merawat Rudo. Engine juga menjelaskan alasan dia membawa Rudo ke tempat itu untuk disembuhkan. Tak lain karena Rudo memiliki kekuatan giver. Namun bukan hanya itu. Alasan utama sebenarnya adalah karena Engine melihat seperti ada yang janggal dengan Rudo ini. Rudo yang sempat menolak ajakan Engine pas di akhir chapter 3 masih terlihat kesal dan terus ngoceh kenapa dia dibawa ke tempat itu, padahal dia gak mau. Lagi asiknya ngobrol sama Engine, si Rudo diomelin sama dokter yang ngerawat dia. Bahkan
Dokter itu mengatakan beberapa ujangan. Masih untung lu hidup. Napas di sana 5 kali aja bisa langsung mati karena beracun banget. Ya, seperti yang kita tahu bahwa area Abyss terlarang itu sangat beracun dan dipenuhi dengan sampah yang bahkan mampu mengikis sebuah bangunan. Jadi kebayangkan gimana beracunnya udara di sana? Singkat cerita, setelah Rudo kena omel dan pengobatannya juga sudah selesai, dia lanjut pergi bareng Engine keluar. Sesaat setelah keluar dari fasilitas pengobatan, tepatnya di sebuah lorong, Engine memberikan sedikit nasihat kepada Rudo bahwa penghuni asli Abyss itu sangat benci orang dari langit. Apalagi Rudo yang sudah mengalaminya langsung, penyiksaan yang gila banget. Intinya Engine ingin menyampaikan kalau dunia itu tidak sebaik yang kau bayangkan, boy. Di tengah perjalanan, Engine yang melihat Rudo sangat kelaparan membelikannya makanan untuk dimakan. Mengingat Rudo ini belum makan sejak dibuang ke Abyss beberapa hari yang lalu. Walaupun sebenarnya dia sudah makan, tapi makan sampah waktu disiksa bandit. Rudo juga sedikit heran kenapa ada kota di dalam Abyss dan kenapa ada makanan yang layak seperti hamburger yang sedang ia makan itu. Setelah Rudo selesai makan, Engine sedikit memberikan pelajaran singkat tentang bagaimana sampah itu memiliki sebuah jiwa. Dia menganalogikan tetesan kopi ke dalam gelas berisi air jernih. Bersamaan dengan sampah yang dibuang ke sini, berbagai emosi, jiwa terkumpul dengan mudah. Nah, ketika itu sudah terkumpul dengan banyak, maka dapat berubah menjadi sebuah energi dan akhirnya bisa menyebabkan beberapa fenomena aneh. Salah satunya monster Aberrant yang menyerang Rudo di awal kedatangannya ke Abyss. Monster itu akan menyerang apapun yang ada di sekitarnya, tidak memiliki akal, hanya emosi dan kebencian. Monster itu bahkan bisa menyerang sampai ke kota ini. Yang lebih mengerikan lagi, monster Aberrant itu tidak bisa dilawan dengan senjata biasa macam pistol, pedang, tombak, atau lainnya karena mereka itu terbuat dari jiwa. Monster itu cuma bisa dilawan dengan kekuatan spesial. Contohnya dari sarung tangan Rudo. Sarung tangan yang sudah menemaninya dari lama. Sarung tangan yang penuh kenangan yang diberikan oleh ayah angkatnya, Recto. Sebuah benda yang memiliki jiwa, dirawat dan dijaga sepenuh hati. Di akhir penjelasannya, Engine juga menyebutkan benda itu mereka sebut dengan Jinki, benda yang memiliki jiwa dari penggunanya. Namun tidak semua orang yang merawat dan menjaga sebuah benda itu bisa menarik kekuatan dari benda itu. Orang yang merawat dan menjaga dengan sepenuh hatilah yang bisa menarik kekuatan dari Jinki itu. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang Aberrant dan Jinki, Rudo mulai tertarik nih bergabung dengan The Cleaners. Namun, yang sangat membagongkan, justru Engine sendiri tidak tahu cara keluar dari Abyss dan kembali ke dunia Rudo. Rudo sangat kesal dan marah, tapi Engine dengan santai menjawab kalau bosnya itu tahu segalanya. Mungkin dia juga tahu cara keluar dari sini. Pada akhirnya Rudo setuju bergabung dengan The Cleaners dan menjadi The Cleaners seperti Engine. Saat sebelum pulang, Engine juga memberikan uang perbekalan buat Rudo. Rudo yang merasa sangat merepotkan Engine tiba-tiba marah dan ingin menghajar Engine karena tahu kalau uang, pengobatan, makanan yang diberikan oleh Engine itu ternyata hasil dari jual baju dan jaket Rudo. Haha. Belum selesai ngocehnya, tiba-tiba ada kucing yang mencuri uang Rudo dan membawa lari. Rudo yang sadar kalau uangnya dicuri langsung lari mengejar kucing itu. Rudo akhirnya bisa menangkap kucing itu dengan bantuan tongkat yang ia ambil sembarangan tadi. Namun, saat Rudo lagi ambil uangnya dari kucing, seseorang memanggilnya dan bilang kalau tongkat yang diambil Rudo sembarangan tadi itu miliknya, dan meminta itu untuk dikembalikan dengan sorot mata yang marah. Sialnya, tongkat yang diambil Rudo itu adalah sebuah Jinki milik seorang Cleaners, dan Cleaners itu sedang marah di hadapan Rudo sekarang. Nah, itu dia pembahasan alur manga Gachiokuta volume 1 yang berisi chapter 1 sampai 4. Kalau menurut kalian gimana nih untuk volume 1 ini? Oh iya, kalian juga bisa lihat kelanjutan pembahasan manga Gachiokuta di deskripsi video ya.